Saya baru mengetahui kenyataan bahwa Profesor pernah menjadi profesor sungguhan yang selalu melakukan penelitian tentang dampak ekonomi dan reunifikasi. Bahkan saat itu ia juga pernah ditawari seorang petinggi negara bernama Oh Jae-yeon menjadi kunci dari bersatunya semenanjung Korea. Namun kenyataan apa? Kini ia harus lari ketakutan menjauhi kejaran para pihak berwajib. Dengan Wojin yang terus mengejar, tentu saja Profesor sangat ketakutan dan bahkan sempat terjebak di sana. Namun dengan keajaiban dari surya sebatang, membuat Profesor mempunyai ide cemerlang, yaitu memasukkan mobilnya ke dalam air dan menghilang bagai ditelan bumi. The power of ketengan ini ya. 없습니다. 갖고 증원 요청해. Dan saya kira suara tembakan yang terdengar itu adalah tembakan dari Chulwo yang melumpuhkan Tokyo, namun ternyata Berlin yang berhasil meloloskan diri datang untuk melumpuhkan pria tersebut. Warga begitu cemas dengan suara tembakan itu, bahkan salut. Dan lagi-lagi kecerobohan Mohyuk menyebabkan kekacauan untuk mereka. Dengan itu Wojin pun mengingatkan bahwa mereka adalah tim dan harus bekerja sama. Wojin mulai penasaran mengapa mereka berusaha menyembunyikan kematian Chulwo, karena ini bukanlah perampokan bank biasa, melainkan percetakan uang fasilitas nasional. Apalagi di saat direktur tertembak, mengapa mereka bersedia mengobatinya? Wojin mulai sadar bahwa ini semua dilakukan untuk membangkitkan opini publik. Dengan itu Wojin sangat yakin dapat menggunakannya untuk bernegosiasi, dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam melakukan hal tersebut. Dan setelah kembali ke markas, Profesor pun segera memberitahu yang lainnya bahwa masalah mobil telah teratasi, walau harus bertaruh nyawa. Pada saat itu Tokyo merasa sangat bersalah dan meminta Berlin untuk mengambil alih kepemimpinan karena mungkin benar mereka harus menanamkan rasa takut kepada para sandera. Melihat situasi seperti ini, Profesor juga merasa bahwa itu perlu dilakukan. Berlin pun meminta agar semua patuh kepada keputusannya karena ia hanya berniat untuk berhasil keluar dari masalah ini dengan uang yang melimpah. Hingga tiba-tiba Wojin pun mengajak mereka berkomunikasi, memastikan keadaan di dalam baik-baik saja. Setelah suara tembakan yang terdengar, Profesor pun mengatakan bahwa semua masih aman terkendali. Suara tembakan itu hanya wujud kegabutan berlatih setelah sekian lama di gedung ini. Wojin pun menambahkan bahwa semua keluarga mendesak ingin mengetahui keadaan para sandera. Maka dari itu Wojin meminta izin untuk masuk ke dalam. Awalnya Profesor tak membiarkan hal itu, namun Wojin Singkat cerita, Tokyo dan lainnya pun segera mengumpulkan para sandera dan meminta mereka bekerja sama karena polisi akan datang. Berlin juga tak tinggal diam. Dengan riwayat hidupnya yang begitu suram, ia menegaskan bahwa agar tidak macam-macam, kemungkinanku ditahan lebih besar, dan jika semua ini selesai ia akan berakhir di penjara, tapi kalian akan mati. Maka dari itu ia sudah tak akan segan-segan lagi melukai para sandera jika mereka nekat melakukan hal-hal sembrono. Tokyo juga menambahkan bahwa keluarga mereka akan menyaksikan keadaan kalian. Maka dari itu ia meminta para sandera untuk segera membersihkan diri. Di momen itu Anakim pun mendekati Tono untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Tono terlalu takut dengan ancaman Berlin sehingga ia tak mau mengambil resiko. Namun tiba-tiba Yongmin datang mendekati mereka. Yongmin mempunyai sebuah ide, membuat sebuah catatan untuk memberitahu bahwa ada polisi yang telah mati dan juga menjelaskan secara detail keadaan para sandera dengan menggunakan uang sebagai pengganti kertas. Dan Yongmin berharap Ane mau melakukan hal itu karena sebagai putri duta besar Amerika Serikat, walau tertangkap pasti para perampok tetap akan mengampuninya. Anakim yang sudah kesuh dengan masalah ini akhirnya menyetujui rencana tersebut. Benar saja, Tono pun mulai menyelinap untuk mengambil selembar uang dan memberikannya kepada Anakim agar ia bisa segera menulis informasi secara detail sebelum Wojin datang.
Sebelum pemeriksaan itu terjadi, anggota kepolisian mengumpulkan semua keluarga Sandra dan petinggi-petinggi negara, bahkan profesor diam-diam juga membaur untuk menyaksikan drama itu terjadi. Ketika Wojin mulai melangkahkan kaki, semua mata tertuju pada wanita hebat tersebut. Dan siapa sangka, Berlin menyambut kedatangannya dengan sangat berani tanpa menggunakan topeng, yang tentu saja membuat masyarakat sangat terkejut. Di sana Wojin meminta Berlin untuk memanggil para Sandra agar keluarga tahu bahwa mereka baik-baik saja dan memastikan mereka tidak melanggar perjanjian. Dengan senang hati Berlin pun mulai memanggil satu persatu Sandra di sana. Pak De Yongmin, si pencinta keluarga, doyan selingkuh kalau khilaf asik. Dengan tekanan mental yang didapat para Sandra, mereka menyampaikan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Hingga pada saat giliran Ene Kim, wanita itu pura-pura menangis dan berusaha menyerahkan kertas yang telah disiapkan. Namun sayang, Wojin tak menyadari hal itu dan membuat Tokyo memergoki aksinya tersebut. Tak mau rencana mereka berantakan, Tokyo pun segera membawa Ene Kim ke dalam dan Berlin sangat marah mengetahui hal itu. 아주 깜찍한 짓을 하고 있었구만. 하지만 여기까지 해. Karena pemeriksaan belum selesai, Berlin pun kembali menghampiri Wojin dan berniat melanjutkan agenda pertemuan mereka. Di sana Wojin menganggap bahwa acara Berlin terlalu memakan waktu. Dengan itu ia meminta agar para Sandra dikeluarkan secara bersamaan. Melihat kedatangan para Sandra, Wojin pun mengeluarkan daftar Sandra dan mulai mendata mereka satu persatu. Hingga Wojin menanyakan seorang pegawai baru bernama Chulwo yang tak berada di sana. Ternyata Wojin diam-diam telah memasukkan nama Chulwo ke dalam daftar. Bahkan Changso tak tahu akan rencana ini karena Mohyuk dan Wojin benar-benar merahasiakannya. Dengan itu mereka mendapat perhatian publik dan Inspektur Wojin akan memanfaatkan hal itu untuk melepaskan para murid. Berlin pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengakuinya. Maka dari itu Wojin menegaskan bahwa mereka telah melakukan pembunuhan dan melanggar perjanjian. Berlin beralasan bahwa ini semua terjadi karena mereka diam-diam telah melakukan penyusupan. Wojin pun tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa sekali membunuh tetap membunuh. Dan dengan kejadian itu Wojin menegaskan bahwa publik akan berpikir bahwa pihak kepolisian harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah berusaha menegosiasikan sebaik mungkin, namun kalian malah mengkhianati perjanjian. Dengan kesempatan itu Wojin pun meminta Berlin untuk melepaskan para murid jika tidak ingin hal buruk terjadi. Berlin berpikir bahwa Wojin berupaya untuk membawa Ene Kim keluar dan melakukan penyerbuan. Mendengar hal itu Ene Kim pun menegaskan bahwa ia tak akan kemana-mana, dan tentu saja hal itu membuat Berlin sangat pusing. Bersamaan dengan itu salah satu staf TV swasta juga memberikan sebuah informasi. Hingga tiba-tiba ternyata Chulwo masih hidup. Hal yang disembunyikan dengan rapat bukanlah kematian Chulwo, namun fakta bahwa ia masih hidup. Memang peluru Berlin saat itu ditunjukkan langsung ke jantung. Bahkan Berlin ingin meledakkan kepalanya saat itu juga. Namun nyatanya polisi itu masih hidup hingga sekarang. Dengan keberadaan Chulwo, Profesor sangat yakin dapat merubah opini publik karena polisi yakin bahwa Chulwo telah mati dan mereka bisa memanfaatkan hal itu. Bersamaan dengan itu TV nasional menyiarkan sebuah video tentang aksi-aksi Chulwo yang menyebabkan kekacauan. Dengan itu Berlin menegaskan bahwa para Sandra tidak tahu apa-apa jika Chulwo tidak tertangkap dan kalian akan menyerbu. Lantas bagaimana nasib para Sandra? Kalian polisi berpura-pura peduli pada Sandra, namun nyatanya kalian malah menggunakan mereka sebagai tameng. Mengetahui hal itu para warga pun sangat marah dan Berlin juga menambahkan bahwa kami memang penjahat yang ingin mencuri uang, namun kami lebih paham bahwa nyawa lebih penting daripada uang. Dengan itu Wojin pun mulai meninggalkan gedung dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Kini ramai berita tersebar bahwa polisi hanya menggunakan Sandra sebagai tameng. Melihat hal itu mereka begitu senang merasa telah mengalahkan polisi. Bahkan Denver juga memuji aksi Berlin yang begitu memukau. Hingga tiba-tiba Moskov terengah-engah mendatangi mereka dan ternyata ia telah berhasil menembus lapisan tanah. Kayaknya juga menambahkan bahwa pencetakan uang akan segera selesai. Maka dari itu mereka dapat segera meninggalkan gedung tersebut. Semua terlihat begitu senang, namun Denver juga merasa sedih karena ia harus berpisah dengan Misun. Sebagai ucapan perpisahan, Denver pun datang menemuinya dan menggantikan perban untuk terakhir kalinya. Namun di luar dugaan, ternyata Misun lebih memilih untuk pengecerotan bersamanya.
Dengan kejadian itu, Mo Hyung pun datang menemui Wojin untuk berpamitan karena petinggi negara telah memintanya untuk mundur. Wojin pun meyakinkannya apakah Mo Hyuk menyerah begitu saja. Pria itu pun mengatakan bahwa ia tidak berhenti dan akan terus mencari tahu keberadaan profesor. Di sana ia menyinggung masalah Sunho, namun Wojin menegaskan bahwa hal itu sangat mustahil karena Sunho orang baik yang tidak mungkin melukai orang lain dan ia juga pria yang dapat membuatnya jatuh cinta. Profesor yang mendengar hal itu pun sangat tersentuh dan tiba-tiba Wojin memberi pesan untuk mengajaknya berkencan. Di bawah tenda biru, mereka terlihat minum bersama menghabiskan malam. Di hadapan Profesor, Wojin benar-benar senang seperti tak mempunyai beban pikiran. Begitu pula dengan Profesor yang tertawa lepas di hadapannya. Ada sebuah momen di mana Profesor meminta Wojin untuk berhenti dari masalah perampokan. Profesor tak sadar dengan apa yang diucapkannya karena pada dasarnya ia sangat memerlukan keberadaan Wojin di sana demi kelancaran rencananya. Saat itu Profesor tidak bisa tersenyum karena menyadari bahwa ia mulai mencintai wanita itu. Bersamaan dengan itu Wojin juga menyadari hal penting untuk membalikan keadaan. Profesor pun berniat kembali ke kediamannya, namun tiba-tiba Kapten Mo Hyuk datang menghentikan langkahnya tersebut. Money Heist Season 1 episode 1-6 pun selesai. Film ini bukanlah terfokus pada perampokannya dan berapa hasil uang yang dirampok, namun kita lebih difokuskan dengan kecerdasan Profesor dalam menyusun rencana, di mana setiap langkahnya itu dihitung, diatur. Pinter banget ini Profesor, anjay.